silakan dinyalakan kamera terlebih dahulu ya bagi yang belum anak-anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semua. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh via Zoom kali ini ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar ya, dengan baik dan penuh semangat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa para sahabatnya, para keluarganya dan kita selaku umatnya tetap menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bapak. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar Bapak juga sehat juga ya anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi ya, Bapak berharap kesehatan itu yang paling utama anak-anak ya. Jadi menjaga kesehatan paling utama karena tentunya kalau kita sudah sakit itu kita tidak bisa melakukan apapun ya. Tidak bisa belajar pun juga kita tidak akan fokus seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semua dan kita bisa ketemu dengan teman-temannya ya, bertemu, sapa, tawa ya seperti itu. Dan mudah-mudahan ada nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Baik anak sekalian, kita kembali lagi ya dalam pembelajaran materi kali ini. Mudah-mudahan ya hari ini ya kita lancar ya. Jaringan internet pun juga lancar, mudah-mudahan ya, semua pun juga lancar. Masih terdengar suara Bapak ya anak-anak ya? Oke, baik. Sebelum kita awali anak-anak sekalian dalam pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa tidak? Oke. Pak, saya mau memimpin doa gitu. Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, hari ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 9 ya. Oke, absen 9. Siapa absen 9? Aliza, absen keberapa Aliza? Saya ketiga, Pak. Oh, ketiga. Ke-9 ada? Ke-9? Ingat siapa? Absen ke-9. Oh, Keke. Oh, Keke. Kekenya sedang mikrofonnya ya. Oke ya. Siap. Oke, nggak bisa ya. Oke, 9 tambah 8 berapa anak? Berapa bar? 9 Pak. Ya, 17. Siapa absen 17? Ayo, masih ada yang ingat nggak absen 17? Siap. Oh, Nolan. Nolan, siap pimpin kronologi ya? Pimpin doa ya, Nolan ya. Iya, Pak. Oke, silakan Nolan. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Nolan ya sudah bikin doa. Anak sekalian, Bapak mau tahu nih hari ini hari apa anak-anak? Senin. Oke, hari Senin adalah hari awal ya, hari awal di satu pekan ya, satu pekan dalam satu minggu kan hari Senin hari pertama. Bapak mau tahu nih bagaimana perasaan kalian di hari pertama ya, di pertama kan hari Senin ya. Oke, boleh nanti disampaikan via ini ya, link Padlet ya. Bapak akan kirimkan linknya di kolom chat ya. Silakan kalian boleh. Perasaan hari ini kalian perasaan bagaimana perasaannya? Coba. Nah, sudah Bapak kirimkan di link chatnya. Nah, masih banyak yang mau.
Oh, ini siapa nih? Ada nama nih. Biasanya saya biasa saja, agak senang banget, nggak sedih juga. Belajar ini belajarnya juga nggak terlalu banyak hari ini. Ini siapa nih? Nggak ada namanya. Kasih nama ya, anak. Yang plus ya, yang tanda plus itu anak-anak silakan diisi. Ratih sudah menuliskan, Ratih? Oke, ini Akbar lebih semangat ya, karena tugas juga lebih banyak. Akbar ya, perasaannya. Masih ngantuk, Ratih? Ratih masih ngantuk, jadi harus dengerin musik update biar semangat gitu. Nah, siapa nih lapar belum sarapan, siapa ini? Nah, saya agak sedikit malas karena masih kerasa suasana-suasana weekend, tapi saya juga senang karena pelajaran hari ini tidak banyak. Oh, bekti. Nih, Sasti lumayan semangat, tapi biasa saja juga gitu. Latifah ngantuk ya. Latifah perasaannya ngantuk. Ini belum semuanya nih yang ini. Kalau Akbar coba Bar. Nah, kenapa Bar harus lebih semangat? Jadi tugasnya lebih banyak juga ya Bar. Iya Pak, tugas jadi lebih banyak di kelas 9 Pak. Oh gitu, berarti harus lebih semangat gitu Bar. Iya Pak. Oke, apakah hari ini aja semangat Bar? Besok harus semangat Pak, kalau nggak semangat ntar tugasnya keteteran. Oh gitu, siap. Semangat ya. Oke, terima kasih Akbar ininya. Siapa lagi nih yang belum? Latifah, mana Latifah? Ada Latifah? Latifah, kenapa mengantuk Latifah? Ada Latifah mana? Boleh ini kan nyalakan kameranya? Apakah ada Latifah? Ada Pak. Oke, Latifah boleh disampaikan Latifah. Ngantuk kenapa? Ngantuk aja, bangun tuh saya belum semangat, tapi harus buka Oh, begitu. tidur. Tidur semalam jam berapa Latifah? Tidur jam kayak jam 12 nih. Oh, jam 12. Baik. Kalau misalkan hari ini ngantuk, sebaiknya bagaimana? Tidur malamnya. Kenapa Pak? Nggak kedengaran tadi. Sekarang kedengaran suara Bapak? Terdengar suara Bapak? Udah ada terdengar. Udah, oke. Kan Latifah kan ngantuk nih pagi-pagi ya. Kemudian Bapak tanya kan tadi tidurnya jam 12 malam. Ya. Kalau misalkan Latifah tidak ngantuk pagi ini, sebaiknya apa yang harus Latifah lakukan agar tidak ngantuk pagi? Tidurnya lebih cepat. Oke, tidurnya lebih cepat. Oke, terus bangunnya tadi lebih cepat nggak? Iya, bangunnya jam 6. Oh, bangun jam 6. Oh, karena tadi ya tidurnya malam ya. Oke, berarti Latifah sudah tahu solusinya ya. Ya kan, ketika Latifah tadi tidurnya malam, berarti otomatis bangunnya jam 6 gitu kan. Tapi kalau Latifah agak sorean tidurnya, misalkan jam 9 atau jam 10 gitu kan, ya mungkin Latifah tidurnya agak lebih bangunnya agak lebih pagi lagi kan. Kalau misalkan tidak jam 5, mungkin setengah 5 kan, seperti itu ya. Tapi hari ini kita belajar matematika ya, harus semangat ya Latifah ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih Latifah. Oke, Najwa ini ya. Betul tidak? Mana Najwa? Ada Ya, Najwa? Ya, Najwa semangat menemukan ilmu yang menyenangkan. Wih, luar biasa Revalia ya. Kan Revalia senang MTK ya? Luar biasa ya. Coba boleh disampaikan biar teman-temannya ini gitu.
Ya. Ada lagunya, Pak. Oh, lagunya boleh. Gimana tuh lagunya? Saya setel nih ya, Pak. Oh, gitu. Boleh. Dengerin ya teman-teman ya. Kedengeran nggak, teman-teman? Matematika, ilmu yang menyenangkan. Nah, mantap. Jangan takut belajar matematika. Oh, itu lagu siapa tuh, Najwa? Nggak tahu, Pak, dari YouTube. Oh, dari itu. Luar biasa tuh ya, matematika, ilmu yang menyenangkan. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ya, Najwa juga sama dengan teman-temannya ya, yang lainnya. Mudah-mudahan ya. Jadi matematika ada ilmu yang menyenangkan. Jadi nggak usah takut ya, betul ya, Najwa ya? Ya, nggak usah takut. Jadi harus kita sahabat ya dengan matematika. Oke, kemudian siapa lagi nih? Yang lain sudah ini ya. Hanif, perasaan saya cukup senang Pak, tapi berasa ngantuk karena tadi malam susah tidur. Oke, coba Hanif. Hanif kenapa susah tidur? Karena kemarin siangnya tidur, Bu. Oh, kenapa kemarin siangnya tidur gitu? Tidur siang? Iya. Oh ya, baik. Berarti ini ya intensitas tidurnya harus diatur lagi ya. Hanif biar nanti mungkin istirahat di waktu malamnya itu cukup gitu ya. Mbak Jelina, perasaan saya hari ini sangat senang karena tanggal ini yang saya tunggu-tunggu sama santai aja. Nah, tanggal apa nih tunggu-tunggu? Saya tunggu-tunggu. Coba Mbak Jelina. Boleh disampaikan Mbak Jelina? Ada apa nih dengan tanggal hari ini? Ulang tahunnya Mbak Jelina bukan? Betul nggak? Mana Mbak Jelina? Mana Mbak Jelina? Ya, Pak, dia lagi ulang tahun hari ini. Oh, hari ulang tahun. Alhamdulillah. Oke, barakallahu fi umrik ya. Mana Mbak Jelina? Ya, Pak. Ya, Mbak Jelina selamat ulang tahun ya, Nak. Ya, mudah-mudahan apa yang Mbak Jelina inginkan, cita-citakan, ya Allah kabulkan ya. Oke, tambah soleha, tambah rajin ibadahnya ya. Serta apa yang diinginkan, dicita-citakan, ya segera terkabulkan ya. Yang ke berapa Mbak Jelina? 14 tahun? Yang ke-15, Oh, Pak. yang ke-15 tahun ya. Baik, ya terima kasih Mbak Jelina hari ini sedang berulang tahun ya. Selamat. Oke, anak sekalian, Bapak cukupkan ya sampai sini. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan tadi perasaan yang senang gitu ya. Ada yang sedang ulang tahun, ada yang tadi senang matematika ya. Mana itu ada ilmu yang menyenangkan. Lagunya juga tadi lagunya. Oke, baik. Anak sekalian, tadi sudah Bapak melihat perasaan kalian hari ini ya. Kita perlu anak sekalian ini dalam melihat perasaan kita ya. Karena kalau kita belajar ya perlu kita melihat perasaan kita ya. Karena sesungguhnya ketika kita perasaan kita senang, perasaan kita nyaman gitu kan, ilmu yang nanti Bapak Ibu berikan itu mudah-mudahan itu bisa terserap ya seperti itu. Nah, itu anak sekalian. Baik, Bapak izin share screen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, jadi hari ini anak sekalian ya kita akan membahas tentang masih bilangan berpangkat ya. Masih bab pertama ya anak-anak ya. Nah ini masih bilangan berpangkat. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini anak sekalian pertama adalah murid dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan ya. Nanti kalian akan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok dengan kelompoknya sudah Bapak bagikan ya anak-anak ya. Sudah Bapak berikan, nanti kalian masuk di room breakout ya, seperti itu. Kemudian murid dapat menuliskan hasil perpangkatan melalui kerja kelompok. Jadi setelah kalian nanti menuliskan perkalian ya. Jadi ada dua di sini tujuannya. Pertama bisa menuliskan dalam bentuk perkalian. Kemudian yang kedua adalah bisa menuliskan hasil perpangkatannya berapa ya, hasil perpangkatannya. Seperti itu. Nah, namun sebelumnya coba Bapak akan ingin bertanya pada semuanya ya. Bilangan berpangkat itu apa sih? Bilangan berpangkat? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu bilangan berpangkat? Saya, Pak. Ya, boleh. Raffi Rizky. Bilangan yang menyederhanakan perkalian berulang, Pak.
bilangan yang menyederhanakan perkalian berulang. Ya, bisa dicontohkan apa? Coba Raffi Rizky. 5 pangkat 5 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, Pak. Ya, jadi berapa tuh perkalian berulangnya? 5-nya berapa kali? 5 kali perkalian. 5 kali perkalian. Oke. Terima kasih Raffi Rizky. Ada yang lain? Anak-anak? Siapa? Ada yang berpendapat berbeda? Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Pasti ada yang sudah baca kan? Bilangan berpangkat. Ya, baik. Yang perempuan, kira-kira ada nggak yang perempuan? Tentang bilangan berpangkat? Kira-kira ada tidak? Oke. Boleh yang sedang ulang tahun hari ini. Siapa Mbak Jelina ya? Mbak Jelina boleh menyampaikan Mbak Jelina? Bilangan berpangkat itu apa? Bilangan yang berfungsi untuk penulisan. Bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan. Bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan apa? Perkalian. Penulisan. Oke. Oke, penulisan ya. Penulisan apa? Bajunya? Penulisan atau penyebutan suatu bilangan. Atau penyebutan suatu bilangan. Oke, itu dalam bilangan berpangkat ya. Oke, jadi tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sangat ini ya anak sekalian ya. Tadi benar ya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah sebenarnya penyederhanaan ya dari sebuah perkalian berulang ya. Bisa penulisannya. Jadi kita lihat di sini anak sekalian ya, perhatikan di sini. Kalau kita lihat sebuah bilangan ya, sebuah bilangan yang kita lihat di sini ada perkalian 2 nih ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Maka ini kita bisa menyederhanakannya penulisannya dengan 2 pangkat 4 ya anak ya. Kemudian apakah bilangan berpangkat itu selalu positif? Bilangan pokoknya anak-anak? Boleh nggak negatif? Boleh, Pak. Boleh ya. Ya, jadi tidak ada aturan bahwa bilangan berpangkat itu harus positif tidak ya, tapi negatif juga boleh. Contoh di sini misalnya negatif 6 ya, negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Berarti kalau disederhanakan menjadi negatif 6 pangkat 3. Ya, seperti itu ya. Kemudian 1/3 kali 1/3 pecahan juga boleh ya, nggak harus positif, negatif ataupun ini, tapi pecahan pun juga bisa ya. Ini disederhanakan menjadi 1/3 itu pangkat 5 ya. Nah, tadi kalau kita lihat dari uraian di atas anak-anak ya. Jadi perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama itu dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat atau disebut dengan ini ya eksponennya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat contohnya 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 kali 7 kali 7 yaitu 343 karena kita kalikan nih. 7 kali 7 itu adalah berapa 7 kali 7 anak-anak? 49. Oke, 49 kali 7. 343. Iya, 343 ya. Oke, nah itu pengertian dari bilangan berpangkat ya. Seperti itu ya, Bapak yakin kalian sudah baca ya di bukunya ya, buku paketnya tentang bilangan berpangkat ini ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya anak sekalian. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, lihat sini. Contoh soal bilangan berpangkat positif ya. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. Nah, negatif 3 pangkat 4. Coba. Negatif 3 pangkat 4. Ada yang mau menjawab? Kira-kira 81 bukan, Pak? 81. Oke, siapa tadi yang jawab? Nolan. Oke, Nolan. 81. Betul, Nolan. Boleh disampaikan, Nolan, caranya bagaimana? Agar teman-temannya tahu. -3 kali -3 kali -3 kali -3.
Oke, terus setelah itu? Dikali semuanya. Oke, dikali semuanya ya. Oke, baik itu 81 ya. Sama ya teman-teman yang lain? Yang A bisa 1 ya. Oke, sekarang ke yang B. Yang B ada yang mau ini? Selain Nolan yang lain? Ya, boleh. Negatif 3 pangkat 4 ya. Ada yang mau menyampaikan? Min 81, Pak. Min 81. Oke, tadi siapa yang jawab? Pasti. Sasti. Sasti kenapa negatif min atau negatif kasih? Negatif. Oke, negatif 81. Oke, kenapa negatif 81? Karena itu dia minnya itu ngikut sama 3. Jadi walaupun pangkatnya positif, tetap hasilnya negatif. Oh, baik. Boleh. Jadi agak berbeda dengan yang A ya. Kalau yang A, ya kan? Yang A kan negatif 3 pangkat 4 juga sama-sama pangkatnya ya, tapi hasilnya berbeda. Jadi kalau yang A itu ada tanda kurung ya, sedangkan yang B itu tidak ada tanda kurung. Oke, jawabannya betul negatif 81. Oke, sekarang yang C, yang C. Negatif 5 pangkat 5. Ada yang mau menjawab? Negatif 3.120. Negatif berapa? 3.100. Oke. Kenapa Nadia hasilnya negatif 3.115? Karena kan min 5 terus diulang 5 kali perkalian. Oh, diulang sebanyak 5 kali perkalian. Oke. Betul Nadia ya. Jadi yang C ini ya, dia kan negatif ya, bilang pokoknya negatif ya. Kemudian pangkatnya adalah bilangan ganjil ya. Ketika sebuah bilangan pokok negatif jika dipangkatkan ganjil, maka hasil akhirnya itu negatif ya. Dan dia dikalikan sebanyak 5 kali perkalian ya. Terima kasih Nadia. Oke, yang D. Yang D ada yang mau menjawab? Negatif 1/3 pangkat 4 ya. Negatif 1/3 pangkat 4. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Yang D siapa? Yang sudah menemukan jawabannya? Ada yang mau yang D? Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya 1/81 bukan, Pak? 1/81 atau 1/81? 1/81. Oke. Nah, kenapa jawabannya 1/81? Pandu. Karena min 1 negatif 1/81 perkaliannya diulang 4 kali, Pak. Negatif 1/81 diulang 4 kali. Negatif 1/3, Pak. Negatif 1/3 dikali, maksudnya sebanyak 4 kali ya. Oke. Baik, betul ya Pandu ya, tadi luar biasa ya. Hasilnya adalah anak-anak 1/81 atau 1/81 ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pandu. Jadi negatif 1/3-nya ini dikalikan itu sebanyak 4 kali perkalian. Oke, baik. Sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut ke kita kerja kelompok. Tidak ada? Pak, mohon maaf saya mau tanya. Boleh. Tapi ini berhubungan dengan tugas poster yang kemarin, Pak. Boleh. Saya mau tanya, apakah posternya itu boleh berbentuk mind mapping atau bagaimana, Pak? Boleh berbentuk mind mapping juga silakan ya, nggak apa-apa. Sekresi kalian anak-anak ya, boleh. Ya silakan boleh mind mapping. Tapi nanti itu yang tadi ya logo sekolahnya mohon disertakan ya anak-anak ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan anak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, coba sekarang ya sebelum ini kita cek dulu ya anak ya. Ini adalah nanti yang akan kalian kerja kelompok ya, diskusikan seperti ini anak-anak. Ini nanti, nah ini ya penugasan kelompok ya.
Nah, nanti ada 5 soal ya, soal yang harus kalian selesaikan ya. Nanti bersama kelompoknya ya. Kemudian setelah soal ini kalian kerjakan dengan kelompoknya ya, misalnya diskusi ya dengan kelompok, kemudian nanti boleh kalian di hasilnya ya nanti ya, boleh kalian tampilkan dalam PowerPoint juga silakan. Kemudian mau misalkan dalam bentuk lisan juga silakan ya, sekreasi kalian ya ini. Oke. Kelompoknya nanti akan di breakout room ya. Bapak akan buka open room-nya. Kalian boleh nanti bergabung ya di breakout room-nya. Ada pertanyaan anak-anak tentang penugasan ini? Kelompok? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak akan buka room-nya dulu ya. Bapak akan buka room-nya. Bentar ya. Ini room, breakout room. Oke, sudah Bapak dibuka ya anak-anak. Nah, silakan masuk sesuai dengan kelompoknya ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Bapak bagi 6 kelompok. Yang masuk ke kelompok 1, ya. Kelompok 2 juga sama, silakan. Oke. Pak, maaf ini saya bukannya di kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Terus kalian sekarang di kelompok mana? Kelompok 3, Pak, disuruh masuk. Oh, gitu. Bentar ya, nanti Bapak yang masukin ya. Nih, Bapak sebutkan dulu ya anak-anak ya. Kelompok 1 itu Bekti, Daniel, Raina, Tiara, Raisa, dan Zahra ya. Kelompok 1 ya. Sudah masuk kelompok 1? Sudah, belum? Saya disuruhnya masuk ke kelompok 6, Pak. Oh, gitu. Oke, oh nggak bisa itu ya, nggak bisa kalian ini ya. Bentar ya. Sepertinya ini. Oke, Bekti. Di situ masuknya. Kelompok 4 sudah benar ya, kelompok 5 sudah ya. Nah, Bekti ini masuknya ke kelompok 1. Bentar. Terus Tiara ke kelompok 1 ya. Kemudian Sasti ke kelompok 6 ya, Sasti ya. Akila. Naura ke kelompok 4. Kemudian Atika juga sama kelompok 4. Sudah masuk ya. Latifa itu kelompok 6. Akbar itu ke kelompok Muhammad Akbar ya. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya Akbar ya. Oke. Kemal Pasca. Kelompok 2 ya Kemal. Nolan. Pak, saya di-invite dua-duanya ya, Pak. Dua device-nya. Boleh. Nolan kelompok berapa Nolan? 6. Kelompok 6 ya. Oke. Udah Bapak join-kan ya di kelompok 6. Oke. Yang Bapak saya kelompok 2. Siapa? Raisa? Aliza, Pak. Hah? Aliza, Pak. Oh, Aliza kelompok 2 ya Aliza. Bentar Aliza. Oke, sudah Bapak ini kan. Kemudian Akela ya. Akela itu kelompok Tapi Rizky kelompok 4. Kemudian Pelangi. Pan. Iya. Tadi saya kelompok 3 tapi dimasukinnya ke kelompok 6. Oh gitu.
Oke, siapa? Rati ya? Iya. Berarti kelompok 3 ya? Oke, sudah Bapak masukin ya, berarti. Ya, silakan. Saya juga, Pak. Mbak Jelina ya? Ya, saya kelompok 3 tapi dimasukin ke kelompok 1. Oh gitu, kelompok 1. Bentar. Saya kelompok 3, Pak. Ya, siap. Oke, sudah. Ada yang belum masuk kelompok? Saya kelompok 6 tapi saya dimasukin ke kelompok 3. Pelangi ya? Siapa? Akela. Akela ya? Oke, kelompok Saya 6. juga, Pak. Kelompok 6. Siapa Rati? Revalia. Oh, Revalia. Oke. Pak, saya kelompok 2, Pak, Nadia. Ya. Bentar ya. Nadia. Pak, Raisya juga, Pak. Saya kelompok 1. Saya kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Oke, mohon ditunggu ya, anak ya. Ini Bapak sedang ini. Nadia kelompok 2 ya, Nadia ya. Iya, Pak. Ya. Raisa. Raisa kelompok 1. Revalia. Revalia itu kelompok kelompok 6 Revalia ya. Bapak saya kelompok 3. Pandu ya, kelompok 3 Pandu. Iya, Pak. Ya. Kalau Raya kelompok Asila Raya. kelompok 2, Pak. Asila kelompok 2 ya. Iya, Pak. Ya. Bentar ya, Bapak ini dulu. Asila kelompok 2. Sudah ini. Raina ya, belum ya Raina ya. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya Raina. Oke, baik. Oke. Oke itu kelompok 1 oke. Tasya. Ulangi kelompok. Biar kelompok. Saya belum, Pak. Rasya kelompok berapa Rasya? Kelompok 4, Pak. 4. Pak, Iya. saya belum, Pak. Hanif kelompok ini ya Hanif ya? 2. Kelompok 2 ya Hanif ya? Oke, sudah kelompok. Ya. Ya, Latifah. Oke. Oke, Nana.
Bahan buat lomba 17 Agustusnya ada ya. Oke. Silakan. Silakan. Itu Zahra belum? Zahra belum masuk. Silakan diskusinya ya, Nak ya. Iya, Pak. Jadi nomor 3. Resya apa, Resya? Terserah. Waktunya 5 menit ya, Nak ya. Iya, Pak. Nah, oke, Sekarang mau yang mana? Bapak mau ke itu deh ya, ke room yang lain. Pak. Ya, semangat anak-anak. Iya, Pak. Resya nomor 4. Baik, yang sudah kembali lagi ke room, silakan dibuka kameranya lagi anak-anak. Oke. Bapak, saya izin off cam ya, Pak. Koneksi saya lagi jelek, nanti kepental-pental. Baik, Pandu, tidak apa-apa. Ya. Gimana anak-anak tadi sudah berdiskusi, sudah menyelesaikan ya awalnya. Nanti mungkin masing-masing kelompok ya mempresentasikan ya kelompok hasil diskusinya tadi. Kemudian kita menunggu teman-teman yang lain. Sebelum nanti presentasi, nanti kita akan relaksasi dulu ya anak-anak ya. Kita akan mencoba untuk mengaplikasikan tentang strategi ini ya, teknik stop ya. Masih dengar kata stop anak-anak? Belum ya. Jadi stop itu adalah kita ini ya merelaksasi ya. Jadi nanti teknisnya adalah setelah teman-teman bergabung, nanti Bapak akan sampaikan. Jadi kita agar nanti perasaan kita nyaman, tenang, pikiran kita jernih, ya pikiran kita nanti berpikir positif, insya Allah ya nanti. Setelah kalian tadi berdiskusi dengan teman-temannya ya, nanti kita akan menggunakan stop. Jadi teknik stop ini adalah pertama kalian cari tempat yang nyaman ya. Pertama tempat yang nyaman, kemudian nanti tarik nafas ya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan, kemudian dikeluarkan ya pelan-pelan seperti itu.
Sudah bergabung semuanya ini? Oke, sudah ya berarti ya. Oke. Baik, anak-anak. Ya. Sekarang kita coba ya menguatkan stop untuk merelaksasi diri kita ya. Merelaksasi emosi, kemudian kita bisa mengenali diri kita ya. Seperti itu. Sudah dibuka ya. Yang belum menyalakan kamera, mohon dinyalakan kameranya. Nah, sekarang sudah menemukan tempat yang nyaman, anak-anak sudah ya. Boleh bersandar juga nggak apa-apa. Tapi teknik ini kalian tidak boleh mengosongkan pikirannya, tidak, tapi memfokuskan ya dalam suatu tujuan. Jadi kalian tuh ke zona yang nyaman. Oke, sudah siap ya. Oke, pertama adalah coba kita tarik napas ya, tarik napas yang dalam sudah. Hitungan sampai 3 ya. Nanti baru Bapak bilang keluarkan ya. Sudah tarik napas yuk. 1, 2, 3. Silakan tarik napas. Tahan. Ya, keluarkan. Pelan-pelan keluarkannya ya. Oke. Tarik lagi anak-anak. Tarik terus. Tahan. Keluarkan. Oke. Sampai kalian baca istighfar ya. Oke, tarik napas. Oke, kemudian baca. Oke, keluarkan. Nah, sekarang coba kalian sambil merem ya, sambil merem nggak apa-apa ya, sambil merem, ya, sambil merem, kemudian lihat suara yang ada di sekitar, misalnya kalau ada burung, suara burung kalian dengar ya, kalau ada kucing berarti suara kucing kalian dengar ya, dengarkan ya suara-suara itu ya. Ketika kita tarik napas tadi anak sekalian ya, coba kita bayangkan ya betapa sangat berharganya itu oksigen ya anak ya. Seperti itu mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang sekarang sedang membutuhkan oksigen ya. Tapi kita alhamdulillah ya Allah masih memberikan oksigen untuk kita ya secara gratis ya. Artinya tidak harus bayar ya. Nah, itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita semua ya. Oke. Sudah merasakan bahwa aura-aura kenyamanan ya. Yang tadi belum tarik napas, silakan tarik napas anak-anak. Ya. Tarik napas ya. Keluarkan lagi ya. Sambil di dalam hati kalian perbanyak istighfar ya. Istighfar ya. Kemudian kita meyakini bahwa ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan buat kita semua. Oke. Kalian bisa lakukan anak-anak teknik ini untuk apa? Untuk kalian bisa untuk merasa kejenuhan dalam belajar. Itu kalian bisa lakukan hal ini anak-anak ya. Jadi kalian stop dulu semua kegiatan kalian hilangkan ya. Artinya berhenti dulu dalam kegiatan yang lain. Kemudian kalian lakukan seperti itu ya. 2 sampai 3 menit ya. Kalian lakukan. Kemudian tarik nafas, kemudian buang pelan-pelan, kemudian tarik nafas lagi, buang pelan-pelan lagi. Itu yang akan menenangkan pikiran kita ya. Menenangkan pikiran kita yang tadinya kita gelisah, yang tadinya kita marah-marah gitu kan, seperti itu. Dengan tarik cepat seperti itu nanti kalian bisa rasakan kenyamanannya. Ya, gitu. Sudah ya, sudah melakukan hal itu ya. Jadi ketika kalian merasa jenuh dalam belajar ya, ketika kalian bosan atau apapun, silakan menggunakan teknik itu ya. Baik. Oke, tadi gimana diskusinya, lancar anak-anak? Alhamdulillah ya. Oke, baik, untuk kelompok yang akan tampil, kelompok mana dulu? Silakan yang mau presentasi. Bapak nggak akan milih dulu ya. Jadi siapa yang bersedia untuk pertama yang presentasi? Ada? Kira-kira kelompok berapa? Ratih mau, Ratih? Ratih kelompok berapa, Ratih? Kelompok 3, Pak. Oke, silakan ya kelompok Ratih. Siapa yang akan presentasi, Ratih? Tiap orang satu soal, Pak. Oh, boleh, silakan. Siapa dulu? Saya soal pertama dulu, Pak. Oke, silakan Pak. Pandu.
Bentuk perkalian dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 jika diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 4. Jadi 5 pangkat 4. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sama jawabannya? Apakah ada yang berbeda? Oke. Sama ya, semua yang lain ya. Oke, terima kasih Pandu. Oke, soal yang kedua siapa Pandu yang akan menyampaikan? Siapa? Tadi nomor 2 siapa? Oh, Anggi, Pelangi. Silakan Pelangi. Bentuk perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6. Oke, ada yang kelompok lain, ada yang mau bertanya ke kelompok 1 tadi soal nomor 2? Ada yang berbeda nggak jawabannya? Sama. Akbar sama, Bar? Saya kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3 juga, Bar. Oh iya. Ya, Sasti kelompok 6 ya. Ya. Gimana Sasti? Berbeda sama? Sama, Pak. Oke, sama. Baik, betul ya. Jadi yang dilihat anak-anak itu adalah kalau misalkan dia bilang pokoknya belum sama atau misalkan sudah sederhana, maka tidak bisa disederhanakan ya. 2 dengan 3, apakah dia bisa disederhanakan anak-anak? Tidak bisa ya. Oke, baik. Terima kasih Pelangi ya sudah menjawab. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga jangan di kelompok 1 ya. Jangan kelompok 3. Kita bergantian ke kelompok selanjutnya ya. Silakan kelompok berapa? Ada yang mau? Sekarang bulan 8 ya. 8 dibagi 2 berapa anak-anak? Berapa? 84. Oke, silakan kelompok 4 yang mau presentasi. Soal nomor 3. Kelompok 4, siapa kelompok 4? Ada tadi kelompok 4? Oke. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Ini Bapak lihat dulu ya. Oke, kelompok 4 itu adalah Alika ya, Atika, Naura, Raffi Rizky. Ada Raffi Rizky? Tiara ada Tiara. Nomor 3, bentuk perkalian dari 1/7 kali 1/7 kali 1/7 jika diubah dalam bentuk pangkat menjadi 1/7 pangkat 3. 1/7 pangkat 3. Oke, ada yang berbeda? Yang lain teman-teman? Kelompok yang lain ada yang berbeda nggak jawabannya? 1/7 pangkat 3. Sama semuanya? Untuk kelompok 1, apakah jawabannya sama dengan kelompok 4? Sama atau tidak? Kelompok kedua, sama atau tidak? Jawabannya? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Kelompok ketiga, apakah sama jawabannya? Sama, Pak. Sama, Akbar. Oke. Kelompok 6, sama? Sama, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nora. Oke, selanjutnya kelompok 4 ya. Tadi hasilnya 4 bagi 2. Kelompok berapa, anak? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 siapa? Yang kelompok 2 boleh di perwakilan ya. Yang kelompok 2 soal nomor 4. Oke. Ini nomor kelompok itu ada Nadia, ada Kemal, ada Noval, ada Aliza, ada Asila. Siapa yang mau menyampaikan? Nah, saya boleh, Pak.
Boleh Nadia, silakan. Nah, hasil perpangkatan dari 3 pangkat 4 adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Oke, sama dengan 81. Oke, kelompok 6 apakah sama jawabannya? Sama, Pak. Sama ya. Oke, baik. Kelompok 1 sama? Sama, Pak. Sama ya. Oke, baik. Nah, terima kasih. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 5, yaitu adalah kelompok 6 ya. Kelompok 6 silakan kelompok 6. Siapa Hasil yang mau? perpangkatan dari 3/5 akar hasil perpangkatan dari 3/5 pangkat 3 adalah 27/125. Oke, 27/125. Bagaimana kelompok 1? Sama? Sama, Pak. Sama. Kelompok 2 sama? Mana kelompok 2? Belum ada suaranya kelompok 2. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Sama jawabannya? Sama, Pak. Sama ya. Oke, kelompok 3 sama? Sama, Pak. Sama ya. Oke, kelompok 4 sama? Ada ini kelompok 4? Sama, Pak. Sama ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Sudah 5 soal yang sudah disampaikan ya anak-anak ya. Jadi apa yang tadi kalian sampaikan itu betul semua ya. Jadi untuk mengubah perkalian ke dalam bentuk pangkat, kemudian kalian menentukan hasil perpangkatan ya. Jadi sudah benar ya dan sudah betul semua kelompoknya. Oke, dari ke-5 soal tadi ada yang dirasa belum dipahami anak-anak? Tidak ada? Oke. Alhamdulillah semuanya bisa pahami ya. Oke, untuk di sesi selanjutnya adalah anak-anak tadi kalian sudah presentasikan dari masing-masing hasil diskusinya. Kemudian untuk selanjutnya adalah nih, sudah terlihat share screen-nya anak-anak? Belum, Pak. Oke, belum. Oke, baik. Ini Bapak lagi muter-muter. Nah, kita ke arah sesi terakhir itu ada refleksi ya. Refleksi tadi kelompok. Nah, tadi ketika kalian berdiskusi anak sekalian ya, ketika kalian tadi berdiskusi dengan teman-temannya, nah, kira-kira apa ya, apa yang kalian pelajari agar kegiatan kerja berpasangan itu kelompok itu belajar dengan baik. Jadi apa yang kalian dapatkan tadi ketika kerja kelompok anak-anak? Oke. Siapa yang akan menyampaikan? Coba dari Akbar. Akbar boleh menyampaikan, Bar. Tadi Akbar kerja kelompok ya, Bar ya? Ya, Pak. Oke. Boleh Akbar menyampaikan, Bar? Apa yang Akbar pelajari agar kegiatan kerja berpasangan tadi kelompok ya itu dapat berjalan dengan baik. Ya, kalau kelompok saya agar kegiatan kerja berkelompok atau berpasangan dapat berjalan dengan baik, yang pertama pembagian tugasnya harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Karena proporsi orang berbeda-beda. Kalau misalnya orang itu dikasih tugas yang menurut A berat, tapi menurut B itu tidak berat, itu sama saja bukan kerja kelompok. Jadi harus dengan proporsinya masing-masing juga, gitu Pak. Baik. Terus poin kedua, apa yang akan Akbar tingkatkan dalam kegiatan kerja kelompok tadi untuk kedepannya? Kedepannya, kalau saya mungkin bisa lebih aktif lagi mungkin Pak dalam kegiatan kerja kelompok selanjutnya. Oke. Tadi ketika di dalam kelompok itu, apakah ada perbedaan pendapat, Akbar? Perbedaan pendapat tidak ada, Pak. Tidak ada, semua sama ya? Ada. Oke, seandainya nanti Akbar menemukan perbedaan pendapat, apa yang Akbar lakukan? Menemukan perbedaan pendapat, saya biasanya menyatukan pendapat itu menjadi pendapat baru, Pak. Oh, mendapat pendapat baru ya. Jadi ya. Jadi tetap di ini ya, diakomodir ya, artinya di ini ya. Oke, baik. Tadi berjalan dengan baik dalam kerja kelompok, Akbar?
Ya, berjalan dengan sangat baik, Pak. Sangat baik. Oke, terima kasih Akbar. Akbar kelompok 3 ya? Oke, kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Ada yang mau mewakili kelompok 1? Kalau tidak ada, berarti lanjut ke kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2, mungkin Nadia ya, bisa mewakili Nadia, teman-temannya. Bagaimana tadi kelompoknya Nadia? Ya, Pak. Boleh disampaikan Nadia. Yang nomor 2 aja ya, Pak. Boleh. Yang ingin ditingkatin dari kerja kelompok tadi sih sebenarnya nggak ada ya, Pak. Maksudnya udah bagus banget, kita saling kerja sama juga. Nggak ada yang nggak kerja gitu, Pak. Oh, gitu. Baik. Oke, terima kasih Nadia ya. Tadi sudah meneruskan ke kelompok 4. Ada yang mau menyampaikan? Siapa kelompok 4? Nih, di kelompok 4 itu ada Raffi ya. Raffi Rizky, boleh menyampaikan Raffi? Iya, Pak. Boleh. Bagaimana tadi kelompoknya? Mohon maaf, Pak, menjelaskan apa ya, Pak? Ini. Tadi kan Raffi sudah berdiskusi kan dengan kelompoknya ya, Raffi ya? Oh, ya betul, Pak. Kemudian tadi kira-kira Raffi kelompoknya berjalan dengan baik gak ketika mengerjakannya? Kemudian apa yang nanti Raffi lakukan untuk kedepannya ketika dalam kerja kelompok? Alhamdulillah tadi kelompok saya berjalan dengan baik. Dan untuk selanjutnya saya nggak terlalu suka tugas kelompok di ini sih, Pak. Kalau di PJJ soalnya rada susah ininya, Pak. Sosialisasinya, Pak. Nggak nyampe. Siap. Ya. Terima kasih, Raffi ya. Oke, yang terakhir berarti kelompok 6 ya. Kelompok 6 boleh menyampaikan siapa? Boleh Sasti atau teman-teman yang lainnya silakan. Ya, Pak. Ya, boleh. Yang saya pelajarin itu pas kerja kelompok ini sih kita saling bantu. Misalnya ada satu orang yang ngejawab tapi jawabannya keliru terus diingetin. Terus yang nomor 2 yang harus ditingkatin dalam kegiatan kelompok, mungkin komunikasinya lebih ditingkatkan, Pak. Terus sama kayak Akbar tadi, keaktifannya juga. Oh ya, baik. Tapi sebenarnya kalau misalnya PJJ gini kerjasama emang rada susah. Oke, baik. Terima kasih Sasti ya. Oke, baik anak sekalian, kalian sudah merefleksikan ya tadi perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Memang kondisi kita seperti ini, maminya daring ya. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus bisa memanfaatkan ya. Karena kita belum bisa kan bertatap muka ya secara langsung ya seperti itu. Namun demikian dengan keterbatasan fasilitas kita ya, Zoom memang kita bisa tatap mukanya. Saya mungkin ketika kelompok kan masih bisa di room ya, di Zoom itu asalkan apa koordinasi dan komunikasinya yang harus baik ya seperti itu. Nah itu sih. Dan Bapak minta coba ada yang mau dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian. Siapa yang mau menyampaikan hari ini kita belajar tadi tentang apa? Pandu mau menyampaikan, Pandu? Tentang bilangan berpangkat, Pak. Oke, tentang bilangan berpangkat. Apa aja yang dipelajari tadi bilangan berpangkatnya? Ada bilangan berpangkat positif doang, Pak, tadi, Pak. Bilangan berpangkat sama positif. Contoh soal-soal. Oke. Terima kasih ya, Pandu ya. Oke, anak sekalian, nanti untuk tugas mandiri ya, Bapak sudah sediakan. Nanti kalian boleh akses nanti di e-learning ya, seperti biasa ya. Nah, di e-learning ini sudah disediakan soal ya. Soal untuk ininya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nanti di e-learning ya. Di e-learning kalian boleh kerjakan yang e-learning ini ya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih banget atas waktunya. Oke, besok tidak libur ya anak-anak ya. Besok kalian masuk ya seperti biasa dan hari Jumat hari Rabu
masuk ya. Supaya hari Rabu baru libur. Terima kasih ya atas waktunya, dan ingat saya tetap semangat belajar dalam kondisi seperti ini ya, walaupun keterbatasan dari semuanya, tapi yang jelas ya kita sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, dan kita bisa dan jangan sampai kita ini ada sebagai kendala kita ya dalam untuk mencapai prestasi yang kalian bisa peroleh ya. Seperti itu. Sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Dan terima kasih tadi kepada anak sekalian yang sudah ya berpartisipasi aktif, yang sudah menjawab, kemudian yang tadi kalian aktif untuk berdiskusi ya. Bapak ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan tadi apa yang kalian lakukan itu menjadikan itu pembelajaran ya buat diri kita, buat teman-teman, dan juga menjadikan ladang pahala ya. Kita saling bekerja sama dalam kelompoknya. Tetap semangat ya dari Bapak. Kita akhiri dengan baca hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya anak-anak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.